Oke, kita masuk dulu ke PPh pasal 24. Untuk UAS tanggal berapa? Sudah keluar jadwalnya? Tanggal 10 maksimal ya? Yang mepet ya. Kita masuk langsung ke PP pasal 24 ya. Jadi minggu depan PP pasal 25, 29. Berikutnya PP pasal PPN dan PBB. Jamaah BPHTB. Itu masih banyak materinya. Yep. PPh pasal 24 ini kredit pajak luar negeri ya. Jadi kalau wajib pajak dalam negeri punya usaha di luar negeri, bangun pabrik di luar negeri, atau ada penghasilan di luar negeri yang dipotong pajak di luar negeri, itu bisa dikreditkan. Jadi ini pengertian atau definisi PP pasal 24. Pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang atau seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Penkreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Jadi digabung. Penghasilan luar negeri dan dalam negeri digabung dulu, dihitung PP pasal 17-nya. Nah, PP pasal 17 apa lagi? PP pasal 17 itu yang pasal 17 untuk badan, untuk badan berapa? PPh pasal 17 untuk badan tarifnya berapa? Kan keluar di sini lebih 22, sekarang 22%. Yang kita hitung kemarin badan itu tarif pasal 17 tarifnya. Untuk OP tarif pasal 17 berapa? Untuk OP yang progresif 5%, 15, 25, 30, 35 itu tarif pasal 17 untuk OP ya. Kan baru kita hitung kemarin belum TS. Progresif 15%, 15%, 25, 30, 35. Itu tarif pasal 17. Nah, untuk PP pasal 24 ini pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri. Nah, itu bisa kita kreditkan di Indonesia. Sama halnya PP pasal 24 tadi. Ini bisa kita kreditkan. Nah, tapi pertanyaannya apakah seluruh pajak yang kita bayar di luar negeri bisa kita kreditkan seluruhnya di Indonesia? Itu ada aturannya yang kita bahas. Kemungkinan bisa seluruhnya kita kreditkan, atau mungkin bisanya sebagian saja, tidak seluruhnya kita bisa kreditkan. Jadi misalnya wajib pajak dalam negeri bisa badan, bisa OP, dia punya pabrik di luar negeri. Di sana ada laba, pasti kan ditarik pajak di sana di luar negeri. Atau OP, badan yang menanamkan sahamnya di perusahaan asing di luar negeri. Dia terima dividen, nanti kan ada tadi baru kita bahas tadi ya. Untuk dividen kan dikenakan pajak di luar negeri misalnya. Itu pajaknya yang kita bayar di luar negeri itu bisa kita kreditkan di Indonesia. Ya. Jadi prosedur permohonan untuk PP pasal 24 yang untuk bisa dikreditkan di Indonesia. Permohonan disampaikan pada Dirjen Pajak ketika penyerahan SPT PPh dengan melampirkan
laporan keuangan dari penghasilan luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan SPT yang disampaikan di luar negeri, kemudian dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Nah, ini contoh ya, langsung contoh aja supaya kalian lebih paham. PT Samudra Pasai ini wajib pajak dalam negeri, memiliki saham di Moscow Incorporated. PT Samudra Pasai memiliki saham di Moscow Incorporated. Incorporated maksudnya modal yang terbagi atas saham, sama halnya seperti PT kalau di Indonesia gitu, Incorporated ya. Yang berkedudukan di Rusia. Moscow Incorporated maksudnya berkedudukan di Rusia. Selama tahun 2011, Moscow Incorporated memperoleh laba sebelum pajak sebesar $300. Anggap saja 300 rupiah ya, kita rupiahkan saja. Karena kalau dolar kita kurskan, sekarang kursnya juga sudah melambung ya, 17 berapa sekarang? 17.000, hampir 17.800. Nah, itu kadang susah turun. Jadi Moscow Incorporated ini memperoleh laba tahun 2011 sebesar 300 juta, 300 ribu ya. Di mana separuhnya 50%-nya diakumulasikan sebagai laba ditahan. Bedanya apa laba ditahan dengan laba tidak ditahan? Laba ditahan adalah laba yang tidak dibagikan. Antara lain tidak dibagikan itu dividen. Itu laba ditahan. Ya. Jadi sisanya. Jadi 50% ini diakumulasikan untuk laba ditahan, berarti separuhnya untuk dividen misalnya. Tarif pajak berlaku di Rusia 15% untuk PPh badan dan 10% untuk pajak dividen. Jadi di Rusia PPh badannya 15%. Untuk dividennya ditarik 10% pajaknya. Kalau di Indonesia tadi pajak dividennya berapa? 15%. Ya. Kita bahas tadi PP pasal 23, kan ada modal sebelum ini tadi. Kalau di Rusia tarifnya 10%, kalau di Indonesia 15%. Di Indonesia memang tinggi-tinggi untuk pajaknya ya. Kalau di Rusia rakyat sudah makmur, di Indonesia rakyatnya belum makmur semua. Tapi tarif pajaknya tinggi-tinggi. Makanya banyak demo kemarin ini. Ya kalau bukan mahasiswa, siapa lagi yang memperjuangkan? Tahun 98 dulu, tapi saya pas baru sudah selesai kuliah dulu, selesai kuliah. Jadi ada adik kelas saya dulu yang demo tahun 98. Lebih anu lagi, tahun 98 itu lebih garang lagi ya. Kalau sekarang mahasiswanya masih bisa diatur-atur. Kalau dulu 98 udah nggak bisa diatur-atur lagi sudah. Awalnya kalau di Makassar itu ya, wah benar-benar nggak takut kalau mahasiswa di sana. Ya, jadi tarifnya untuk dividen 15%. Berapakah nilai kredit pajak diperoleh PT Samudra Pasai? Nah ini dividennya ini 10%. Kita hitung ya. Jadi laba sebelum pajak di Moskow 300 juta, 300 ribu. Ini laba bersih sebelum pajak. Dasar untuk menghitung pajak badan, laba sebelum pajak 300 juta. PPh badan tadi 15% dikalikan, berarti PPh badannya di sana 45 juta tahun 2011 di Moskow Incorporated ya, PT Moskow maksudnya Incorporated itu. Laba setelah pajak $255.000. Dividen dibagikan 50% tadi karena separuhnya untuk laba ditahan. Dibagikan 127.500 rupiah. Pajak atas dividen 10%, 12.750 rupiah. Nah ini yang diterima oleh PT Samudra Pasai tadi. Dividen diterima 127 ya, diterima Samudra Pasai. Yang 12 tadi
10% ya, pajak dividennya 12.750.000. Nah ini yang dibayar di luar negeri. Pajak dividen 10% ini dibayar di Moskow, di Rusia. Nah ini apakah bisa kita kreditkan semua di Indonesia? Kita kurangkan seperti PP pasal 22, 23. Dan ini baru menghitung PPh yang dibayar di luar negeri. Ya. Jadi PT Samudra Pasai karena terima dividen sebesar 127.500 rupiah dolar, dia membayar bunga dividennya sebesar 10%. Nilainya 12.750 rupiah. Ini dibayar di Rusia. Karena saham PT di Rusia. Sampai sini dulu bisa dipahami. Jadi kalau kalian punya bisnis di luar negeri, nah itu pajak yang dibayar di luar negeri bisa kita kreditkan. Tapi nanti kita hitung apa bisa kreditkan seluruhnya atau hanya sebagian. Nah ini penghitungannya ya. Ini rumusnya, coba perhatikan. Jadi penentuan nilai batas maksimum kredit pajak yang dapat dilakukan tanpa harus melakukan penghitungan. Untuk yang bisa dikreditkan di Indonesia, penghitungannya seperti ini. Apabila tarif pajak di luar negeri lebih besar dari dalam negeri, maka besaran nilai pajak yang bisa dikreditkan rumusnya penghasilan di negara X tadi, laba yang ada di negara X tadi, atau di beberapa negara yang lain, dibagi dengan PKP, jumlah PKP-nya, penghasilan kena pajak di luar negeri dan di dalam negeri, di total, dikali beban pajak sesuai pasal 17. Beban pasal pasal 17-nya berapa? Dihitung dulu. Makanya tadi ada pasal 17. Pasal 17. Jadi kita hitung dulu nanti. Nah, apabila tarif di luar negeri lebih kecil dari dalam negeri, atau jika tengah mengalami rugi fiskal dalam negeri, maka besaran nilai pajak yang dapat dikreditkan sama dengan beban pajak yang telah dipotong di luar negeri. Jadi seluruhnya bisa kita kreditkan. Kalau tarif di luar negeri lebih kecil, kalau tarif di luar negeri lebih besar dari dalam negeri, yang bisa dikreditkan rumusnya seperti ini. Langsung aja ya, langsung ke kasus biar lebih mudah pemahamannya. Kalau teori masih ngawang-ngawang gitu. Dan ini contohnya. Jam berapa sekarang buat? Jam berapa? Pukul berapa? 11. Sebentar lagi. PT Aceh Darussalam ini memperoleh penghasilan neto atas laba sebelum pajak selama tahun 2011 dari dalam negeri dan luar negeri. Jadi ini data laba PT Aceh Darussalam. Untuk penghasilan dalam negeri sebesar 1.500.000.000, 1,5 miliar. Ini laba yang di dalam negeri. Laba sebelum pajak maksudnya. Penghasilan kena pajak ya. Ini laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak di luar negeri 3 miliar di sini. Jadi ada penghasilan di luar negeri, ya. Labanya sebelum pajak 3 miliar. Diketahui bahwa tarif pajak di luar negeri dalam hal ini misalnya di Belanda ya, anggap aja ini di Belanda.
Diketahui tarif pajak di Belanda sebesar 20%. Tarif dalam negeri sebesar 25%. Ini lebih besar yang mana? Tarif luar negeri atau dalam negeri? Tarif pajaknya lebih besar yang mana? Di luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri lebih besar. Jadi di luar negeri lebih kecil. Nanti dilihat di sini di tadi yang syarat tadi. Kalau tarif pajak di luar negeri lebih rendah, dalam negeri hitungannya seperti ini. Berarti nanti bisa dikreditkan semua. Ya. Tapi maksimal tarif pajaknya ini maksimal. Ya. Maka berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dapat dikreditkan? Nah ini kita hitung berapa nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dapat dikreditkan. Jadi kita menghitung ini. Ini batas maksimumnya. Dan kredit pajak di luar negeri yang dibayarkan berapa? Karena tadi lebih rendah kita hitung di sini. Ini batas maksimalnya di sini. Maksimal yang bisa kita kreditkan. Ya. Kita hitung di sini. Penghasilan di laba bersih sebelum pajak atau penghasilan kena pajak di luar negeri sebesar 1,5 miliar ya. Di dalam negeri 3 miliar. Total penghasilan netonya laba sebelum pajaknya 4,5 miliar. Sampai sini bisa diikuti. Sedikit ya. Beban PPh pasal 17 ini tadi kita hitung PPh pasal 17, menggunakan tarif pasal 17. PPh badan ya. Maksudnya di sini adalah beban PPh badan pasal 17, tarifnya pasal 17. Ya. 25%. Ini tarif lama ada deh. Tarif lama. Kalau yang 22% itu mulai tahun 2022. Ini kasusnya di 2011. Ini tarifnya masih 25%, saya beri catatan di sini. Ya. Tarif badannya kita masih 25%. Berarti PPh badan dengan tarif pasal 17 25% kali PKP-nya di total yang di luar negeri dalam negeri 4,5 miliar ketemu 1 miliar 125 juta rupiah. Ini beban pasal 17 ya, beban PPh badan pasal 17. Sampai sini dulu bisa diikuti. Jadi 4,5% ini di total PKP luar negeri, penghasilan di kena pajak luar negeri atau laba bersih sebelum pajak di luar negeri dan dalam negeri kita total 4,5 juta. Kita kalikan dengan tarif pasal 17 25 juta karena sebelum di bawah tahun 2022 ini tarifnya masih 25%. Ketemu beban PPh badan pasal 17 sebesar 1 miliar 110 juta. Ini yang harus dibayar. Seharusnya harus dibayar oleh PT Aceh Darussalam di dalam negeri harus membayar pajak sekian. Nah, agar tidak terjadi double pajak di luar dalam negeri, maka yang dibayar di luar negeri bisa kita kreditkan. Ngerti ya? Agar tidak terjadi double pembayaran pajak di dalam negeri dan di luar negeri. Maka yang di luar negeri boleh kita kreditkan. Kalau ini penghitungan 1 miliar 125 juta, ini untuk total semuanya. Ini laba sebelum pajak ya, 4,5 miliar ini. Nah ini harus dibayar, seharusnya dibayar oleh PT Aceh Darussalam di dalam negeri. Maka oleh karena itu yang di luar negeri itu boleh kita kreditkan di sini nanti. Jadi tidak ada double pembayaran pajak, tapi ada batas maksimalnya. Ya. Nah kita hitung sekarang batas maksimum kredit pajaknya. Rumusnya tadi dilihat di slide 9 ya. Di slide 9 yang ini untuk penghitungan batas maksimalnya yang boleh dikreditkan di Indonesia. Kita hitung ya. Kita hitung tadi PKP di luar negeri, laba yang ada di negara tersebut dibagi dengan total PKP dikali dengan beban PPh badan pasal 17, tarif pasal 17. Jadi 1,5 miliar dibagi 4,5 miliar kali ini tadi 1 miliar 125 juta.
Ini batas maksimal kredit pajak di luar negeri yang boleh dikreditkan di Indonesia, yang boleh dikreditkan, boleh dikurangkan. Ketemu 375 juta. Ini maksimal yang boleh dikreditkan di Indonesia. Di akhir periode. Yang boleh kita kreditkan nanti di sini, mengurangi ini. Maksimal 375 juta. Nah, kita hitung pajak yang dibayar di luar negeri oleh PT Aceh Darussalam. Tadi tarifnya 20% di Belanda ya. Untuk tarif PP badannya 20%. Nah, karena di sini perusahaan ya, PT Aceh Darussalam ada usaha di Belanda ya, dikenakan tarif untuk badannya 20%. Sehingga PT Aceh Darussalam harus membayar sebesar 300 juta di Belanda. Hitungannya 20% kali 1,5 miliar tadi. Ini tarif di Belanda ya, PPh Badan Belanda. Tarifnya 20%. Besarnya 300 juta. Batas maksimal yang boleh dikreditkan 375 tadi. Berarti 300 juta ini bisa dikreditkan semua tidak? Bisa. Ya. Kita lihat tadi syarat yang B ya. Syarat B, apabila tarif di luar negeri lebih rendah dari Indonesia di dalam negeri, berarti ini nilai pajak dikreditkan sama dengan beban pajak yang telah dibayar. Berarti seluruhnya boleh dikreditkan, boleh dikurangkan. Ini ya. Jadi nilai pajak boleh dikreditkan PP pasal 24-nya sebesar 300 juta. Jadi tidak ada double pembayaran pajak, di Belanda bayar, di Indonesia juga bayar. Tidak seperti itu. Asal ada perjanjian kerjasama ya mengenai pajak di Indonesia dengan Belanda. Kalau tidak ada perjanjian mungkin hitungannya beda dengan seperti ini. Berarti yang nanti dibayar oleh PT Aceh Darussalam sebesar berapa? 1.125 juta dikurangi 300 juta. Sisanya saja. Ini untuk penghitungan PPh Badan PT Aceh Darussalam. Yang harus dibayar di Indonesia ini. Di Belanda ada, di luar negeri ada penghasilannya laba sebelum pajak 1,5 miliar. Di dalam negeri 3 miliar. Yang harus dibayar hitungannya PPh Badan di Indonesia sekian. Berapa sisanya harus dibayar? Ini kita hitung saja di sini. 1 juta 100 miliar ya, 125 juta dikurangi 300 juta. Berarti kurang bayar tinggal 825 juta saja. Ini namanya PPh pasal 29. Berarti PT Aceh Darussalam tinggal membayar 825 juta saja untuk PPh badannya. Bukan 1 miliar 125 juta lagi. Karena yang 300 sudah dibayar di Belanda tadi. Jadi tidak ada double pembayaran. Kalau kita bayangkan, di Belanda bayar 300 juta. Di Indonesia ditarik lagi 1 miliar 125 juta. Berarti double nanti di sini. Totalnya 1 miliar 425 juta. Sampai sini bisa diikuti. Nah, PP pasal 29 itu adalah PP kurang bayar gitu aja sebetulnya ya. Yang akan kita bahas di minggu depan, PP pasal 29 sebenarnya PP kurang bayar saja. Kalau PP pasal 25 itu wajib pajak sendiri yang menyetor, mengangsur. Ya. Kalau pasal 22, 23, 24 kan dipungut pihak lain. 24 dipungut pihak lain, 23 dipungut pihak lain. 24 dibayar di luar negeri. Kalau PP pasal 25 itu setoran angsuran pajak yang dibayar langsung oleh wajib pajak sendiri. Menyicil gitu, menyicil. Ya. Jadi contohnya seperti ini.
screen contoh sederhana. Jadi tahun 2019 PT ABC dia tiap bulannya mengangsur premi pasar 25 sebesar 1 juta. Cicil dulu, dia cicil. Berarti setahun dia membayar berapa sih? Totalnya setahun yang diangsur berapa? 12 juta. Ya. 1 juta kali 12 bulan, berarti 12 juta. Ini PPN pasal 25. Berarti dia mengangsur sendiri, bukan dipotong, bukan dipungut, bukan yang dibayar di luar negeri. Tahun 2019 PT ABC dipungut PP pasal 22 atas transaksinya sebesar 1 juta. Kemudian dipotong PP pasal 23 atas transaksinya sebesar 2 juta. Jadi membayar PP 22, 23. Kemudian ada usahanya di luar negeri. Di luar negeri telah membayar pajak luar negeri 3 juta. Anggap saja 3 juta ini bisa dikreditkan semua. Setelah itu, yang periode PP pasal PP badan PT ABC sebesar 20 juta. Nah, kira-kira berapa yang harus dibayar di akhir periode? Apakah 20 juta atau dikurangi dengan PP yang lain? Ini tinggal dihitung saja. Yang dikreditkan PPH pasal 22 bisa dikreditkan 1 juta. PPH pasal 23 bisa dikreditkan 2 juta. Pasal 24 nih, pasal 24. Berarti pasal 24 ini. Pasal 24. Bisa dikreditkan semua 3 juta. Berarti PT ABC tinggal membayar sebesar 14 juta. Ini namanya PPH pasal 29, 14 juta. Yang pasal 24, 22 dan 24 bisa kita kreditkan, bisa kita kurangkan. Kalau PPH final tidak bisa kita kreditkan. Ya. Contoh tadi PPH pasal 4 ayat 2, sewa gedung, tanah, bangunan tidak bisa kita kreditkan. Kalau yang sewa selain sewa aset selain tanah, gedung, bangunan, pasal 23 bisa kita kreditkan. Jadi sebenarnya kita membayar PP pasal 2, 23, 24 ini sebenarnya seperti uang muka saja. Ya. Nanti akan diperhitungkan saat kita membayar PPh badan atau PPh OP yang punya usaha. Ini siapa namanya? Yudan, udah kerjanya lagi habis duhur sama sakit. Barang ini satu kantor. Apa yang dikerjakan di sana? Apa dikerjakan? Dokumen-dokumen itu. Kira-kira ada yang ditanyakan sampai sini?